Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Yes, KDM berulah lagi. Dia kembali mengancam akan menghentikan program MBG buntut dari kasus keracunan guru. Ada apa dengan KDM ini, guys? Kenapa? Di saat rakyat senang anaknya menerima bantuan MBG, dia seperti kepanasan sendiri. Saya coba baca komen-komennya. Semua tidak ada yang setuju MBG dihentikan karena program ini sangat membantu rakyat. Bahkan banyak yang bersaksi anaknya setahun ini makan MBG baik-baik saja. Saya tidak menormalisasi kasus keracunan, tapi ya lakukan investigasi dong. Masa kesalahan 1-2 dapur semuanya mau ditutup? Ini ciri pemimpin yang pemalas. Lagi pula kalian sadar nggak sih? Kenapa ya kok kasusnya dijabar terus? Apakah ada upaya sabotase seperti yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko? Ini perlu investigasi mendalam. Saya cuma heran, ada apa dengan KDM ini? Kok sensi banget dengan program MBG diserang terus? Kalau wilayah lain baik-baik saja, berarti kan yang bermasalah wilayah Anda sendiri. Kalau ketemu masalah, ya perbaiki masalahnya, bukan dihentikan, kecuali Anda punya niat lain melawan program pemerintah pusat. Jika ini benar, kita mesti melawan, guys. Terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Izin stis videonya Kang Deddy. Saya juga berterima kasih kepada Kang Deddy sebagai rakyat jelata yang tidak berarti apa-apa ini diperhatikan betul oleh Kang Deddy. Itu bukti bahwa Kang Deddy juga cinta kepada saya ya. Begitu juga dengan fans-fansnya Kang Deddy ini hari ini pada silaturahmi ke VT saya, ke akun saya gitu. Itu menunjukkan bahwa fansnya Kang Deddy juga cinta kepada saya tuh. Cuma ada beberapa hal yang saya harus luruskan dari VT-nya Kang Deddy sekaligus menjawab pertanyaan dari Angga Dita ini. Tahun 2029 kena kasus apa? Karena di situ Kang Deddy kan mohon maaf sotoy terkait kasus saya gini. Saya jelas. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih, saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Itu Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Orang-orang kaya hari ini anak pendidikannya setara. Orang-orang kaya hari ini orang tuanya tegas pada anaknya. Sekolahnya terarah, keterampilannya terarah, pendidikan agamanya baik. Mereka tumbuh menjadi kelas menengah yang makin kuat. Anak anggota DPR jadi anggota DPR, anak gubernur jadi anggota DPR, anak kepala desa jadi kepala desa. Akses politiknya kuat. Mohon maaf, anu babalapan, anu tawuran, yang balapan, yang tawuran, yang keguguran, yang setiap hari sekolahnya DO, anak-anak kelas menengah ke bawah atau dikatakan anak-anak orang miskin. Disparitas ini saya kasih tahu, disparitas kesenjangan ini akan menjadi problem sosial yang akut. Kenapa? Kalau mereka tidak terselesaikan secara ekonomi, mereka tidak dihadirkan dalam pendidikan yang layak, mereka tidak mendapat layanan, mereka tidak dimasukkan dalam barak untuk mengikuti pendidikan agar karakternya terbentuk, maka revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja,
anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan dalam tawuran, dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung, terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia, dan itu terjadi kemarin, dan itu setahun yang lalu saya sudah memperingatkan pada semua orang. Saya tanyakan, kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongnya sia aing, sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk, sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpinnya. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang, dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5 yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul, dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Ini saya ingetin. Kenapa? Ini terjadi. Baru terjadi, dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Itu konsepsinya. Nah, untuk itu maka dalam konsepsi ini saya nanti mengajak mulai perubahan ini, Pak Bupati, mudah-mudahan nanti Kerawang bisa memulai. Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan untuk melindungi seluruh rakyat yang bukan ASN, yang bukan karyawan perusahaan, yang bukan TNI, yang bukan Polri, untuk mendapat asuransi jaminan ketenaga kerjaan. Agar ketika sakit dia diobati, yang nunggu di rumah sakit biayai, sehingga tidak menjadi krisis sosial. Maka nanti dibagi 2. Provinsi setengahnya, kabupaten setengahnya, dan saya mendapat informasi pemerintah pusat juga akan melakukan hal yang sama walaupun terbatas. Ini bisa kolaboratif. Kenapa? Rakyat terlindungi. Nah, seluruh rangkaian itu harus kita lakukan dengan kecermatan dan membaca anggaran secara cermat. Untuk apa? Membangun keadilan semesta. Yang terakhir, Karawang itu punya karakter sebagai perempuan.
maka karakternya subang larang. Karena karakter perempuan, maka perempuan itu harus senantiasa dijaga wajahnya agar tidak bolong-bolong. Maka wajar kalau Pak Bupati tidak boleh lagi di gerbang tol, walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat, rumputnya lebih tinggi daripada mobil. Nanti kita babat hari Senin, Pak. Kita jangan ngomong lagi itu jalan nasional. Kenapa? Hamparan sawahnya tidak terlihat, terhalang oleh rumput yang tinggi. Kita bereskan, kita rapihkan. Untuk apa? Agar si cantik itu kelihatan jelitanya. Nanti yang kaki lima yang di Karawang Barat itu, ya kita atur. Tambal ban boleh ada, tapi ada ruangan pembangunan yang baik. Pedagang boleh ada, tapi diatur kiosnya yang baik, tertata rapi, mereka dikasih pelatihan. Untuk apa? Disparitas. Agar apa? Agar orang tidak melihat kesenjangan sosial. Apa kesenjangan sosialnya? Satu sisi ada komplek-komplek apartemen, ada perumahan-perumahan mewah, tapi di sisi lain ada hamparan kemiskinan yang diperlihatkan di pinggir jalan. Orang akan menilai. Untuk itu tidak boleh ada lagi. Saya tadi ngomong ke Ketua DPRD, Pak Ketua, nanti kita jaring anak-anak yang suka ngamen di Cikopo dimanapun, coba bawa ke ruangan, masukin ke sekolah pendidikannya berbasis militer. Untuk apa? Dirubah karakternya. Kenapa? Setinggi apapun kita ngomong tentang keadilan sosial, kalau di jalanan masih ada peminta-minta, kalau di jalanan masih ada pengamen yang bawa anak, itu kehormatan. Saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat, seluruh wilayah ini terhormat. Karena seluruh wilayah terhormat, satu, bangunan fisiknya tertata dengan baik. Kedua, kebersihannya tertata dan terpelihara dengan baik. Ketiga, estetikanya mulai muncul. Keempat, terjadi harmoni antara manusia dengan alamnya. Kelima, terjadi harmoni antara pemimpin dengan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan ba'datun toibatun waropun gopur, atau gemah ripah repeh rapeh. Inilah prinsip-prinsip dasar keadilan memimpin. Karena prosesi keadilan ini hanya bisa diraih manakala apa? Manakala pemimpin tidak ngantor di ruangan. Saya kenapa mengambil filosofi keliling? Karena itu filosofinya Raja Pajajaran. Kenapa? Dia tidak pernah duduk pada sebuah mahligai tahta kekuasaan, si tinggil binaturata gegamadenta kalau bahasa Pak Cecep almarhum. Dia tidak pernah duduk pada sebuah istana yang megah. Dia selalu berkeliling dalam setiap waktu. Makanya ditinggalkanlah yang disebut dengan patilasan, sehingga makamnya pun nggak tahu di mana. Dan ketika turun dari jabatannya, dia tidak merana dalam dirinya. Dia tidak merasa dia jatuh dari jabatan kemudian menangisinya. Raja yang setia pada rakyat itu memilih menjadi petani, kemudian mendirikan kampung-kampung adat, dan ajarannya masih hidup sampai hari ini dengan padi-padi unggulan 6 bulan, kampung-kampung yang terhampar dari kawasan Bogor, Sukabumi, Cianjur sampai Garut. Itu nilai ajaran yang hidup yang disebut dengan Siliwangi. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit, gak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak.
Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi dia ya, yang mana pidato dari Kang Deddy Mulyadi tentang kita harus menjaga anak kita agar tidak ya anarkis, yang mana sekolahnya harus tinggi, yang mana harus punya masa depan ya. Intinya dari kita sendiri harus dididik yang baik ya teman-teman. Terkait tadi si Eko Widodo ya, seperti itulah emang sifatnya ya, nggak suka dengan Kang Deddy. Adapun Ustaz Adi Hidayat yang menceritakan bahwa ya dosa besar, dosa menggibah ya teman-teman. Semoga jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Jangan asal menggibah ya teman-teman, karena dosanya sangat besar. Oke teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.